Wawancara bimbingan konseling. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu, sehat? Sehat. Asraf, Aziz sehat? Sehat. Oke, ini udah mulai masuk sekolah ya Bu? Sudah. Sekarang Asraf itu udah di TKB? TKB. Umurnya di 6 tahun. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilda dari jurusan Teknik PAUD. Di sini saya izin melakukan wawancara ya Bu, untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Apakah itu berkenan? Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja saya ingin bertanya ya Bu, bagaimana rutinitas keseharian dari Ashraf? Keseharian maksudnya? Keseharian dari pagi sampai sore. Ya dari pagi biasa sih, kamu tidur terus sholat, mandi, habis itu makan, berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah ya main, belajar, paling habis maghrib ngaji gitu. Jadi standar gitu. Saya baru TK sih. Kan kalau kemarin kan sempat les, cuman anaknya kurang gimana ya, kurang minat, belum berminat banget untuk les. Pernah les juga di akhir itu juga anaknya tuh senang, jadi belum mau untuk gimana ya, kayak ditekan belajar itu belum bisa. Belum bisa. Kalau untuk rentang konsentrasi Ashraf saat mengerjakan sesuatu Paling mentok itu setengah jam. Ya, berarti mudah terlalu. ya. Apa anak sering mengalami sulit fokus tuh untuk waktu yang lama? Iya, kalau antok itu nggak bisa ya lama. Mungkin karena masih kecil ya, jadi belum bisa. Tapi ada nggak Bu waktu tertentu yang dimana Ashraf tuh bisa fokus dan konsentrasi? Untuk akhir-akhir ini sudah mendingan sih, kalau dulu itu nggak bisa. Kalau akhir-akhir itu sudah mendingan. Jadi dulu itu megang aja nggak mau ya. Sekarang udah mulai kan dari sekolah dapat majalah akhir itu ya. Itu akhir dapat majalah apa namanya? Majalah Cilumba. Dapat majalah Cilumba itu udah mulai mau menggunting, mau mewarnai, mau menulis kayak gitu, menebalkan kayak gitu udah mau. Ya sudah lumayan lah. Maksudnya ada perkembangan sih. Sejak sekolah itu ada perkembangan yang awalnya nggak mau sama sekali, sekarang udah mendingan. Jadi kalau untuk kegiatan yang paling disukai Ashraf apa Bu? Yang membuat fokusnya itu meningkat? Biasanya apa ya? Ya mungkin belajar sambil ada mungkin gambar-gambar gitu ya, kalau anak-anak. Bukunya harus ada gambar-gambarnya biar nggak bosen gitu ya. Apakah ada perbedaan tuh konsentrasi antara Ashraf dengan Masnya atau enggak? Beda. Kalau yang konsentrasi paling kecil itu yang saya kan paling kecil cewek, itu paling mudah untuk dikondisikan lah. Itu karena cewek ya, nggak tahu ya. Karena cewek. Jadi kalau setahu saya kalau cowok itu memang aktif ya, kesana kemana. Tapi kalau cewek itu saat sekolah pun di sekolah juga gurunya laporan itu dari anak pertama sampai anak ketiga itu yang ketiga cewek itu lebih mudah dikondisikan daripada laki-lakinya. Kalau minat motivasi belajar Ashraf dibandingkan kedua saudaranya gimana? Ya masih belum kelihatan sih ya, karena masih kecil-kecil ya. Yang intinya dari sejak kuliah dari sejak sekolah sudah ada peningkatan. Itu aja ya. Jadi sudah ada peningkatan. Kalau strategi atau stimulasi yang sudah pernah Ibu terapkan untuk meningkatkan minat belajar anak? Jadi ya kasih misalnya itu kan kalau di sekolah kan ada baca itu ya, bisa iya itu ya, atau baca huruf abjad itu dia kalau dikasih nanti kalau sudah naik tingkat dia dikasih hadiah itu jadi tambah semangat. Itu yang memberikan Ibu? Saya. Untuk stimulasi itu kayak stimulasi rangsangan dari permainan di sekolahnya saya kurang tahu sih. Kalau di sekolah sih ada pelajaran misalnya kayak bikin nanti di sekolah bikin makanan pernah, terus mencampur warna-warna gitu ya, mungkin ya itu untuk membedakan juga. Terus apa lagi ya? Itu berarti kalau di rumah belum? Enggak, di rumah sekedar main biasa sih, main Lego. Lego itu kan bisa buat konsentrasi juga ya. Senangnya masih mainnya
nggak yang anak-anak gitu nggak, yang pokoknya yang aktif. Kalau Lego udah mulai, dulu sama sekali nggak mau. Kalau sekarang udah mulai aman main Lego itu sudah bisa, dulu nggak. Ini Bu, sejak kapan stimulasi Lego itu diterapkan? Yang baru-baru akhirnya ini sih ya mungkin apa ya, 3 bulanan akhir ini ya. Mungkin. Ada perkembangan Bisa dia minat, sekarang udah minat bikin itu udah kreatif lah, berarti kreativitas ya. Iya. Ada peningkatan kreativitas. Terus itu kayak itu loh, kertas yang digunting-gunting dipakai baju-baju itu loh, kayak apa ya, TP-TP apa namanya, BPBP. oh BPBP gitu. Itu Bu. Itu dari majalah itu ada, dari sekolahan. Kemarin kan juga tak beliin, jadi biar kalian main sama adiknya. Sama model sekarang kan yang itu loh, kayak apa ya, 3 dimensi. Kalau kertas kan BPBP kan kertas, kalau sekarang itu modelnya kayak mungkin kayak kertas tapi lebih tebal ya, jadi sebenarnya 3 dimensi itu. Apakah Ibu sering menghabiskan waktu bersama Ashraf? Ya, di rumah sama saya. Karena Ibu mengapresiasi anak Ya kan? Wah bagus, wah bisa ya kamu ya gitu. jadi memberikan Iya. Ya aku mau yang besar. Untuk ini Bu, apakah Ibu tahu cara anak belajar kreatif itu gimana? Kalau saya di jalan Gimana ya? Lebih suka mendengarkan kah, atau melihat, atau bergerak? Praktek sih. Berarti Kalau mendengarkan lama, berarti lebih ke gerak-gerak ya. kalau anak-anak biasanya seperti itu ya Mas Yana ya. Rata-rata sukanya langsung Udah oni. praktek aja. Ya. Mana? Ya belum. Dalam kegiatan apa sih konsentrasi anak itu begitu ya? Ya. Aduh mau. Mungkin ada kakaknya atau adiknya apa gitu ya. Kalau ada gangguan berarti. Gede-gede. Sebelumnya untuk di rumah sendiri, Ashraf itu sudah boleh memegang gadget atau belum? Sudah. Sudah. Tapi ada batasan waktunya. Tiap Sabtu Minggu biasanya. Berapa jam Bu atau bagaimana? Yang berapa ya? Paling maksimal itu ya 1 jam kayaknya. Berarti bukan yang terlalu dilepaskan. Enggak. Kalau TV iya sih, kadang-kadang kan TV sore itu nonton. Tapi kalau HP ya paling Sabtu Minggu itu. Apakah Ibu atau Bapak mendampingi anak saat memainkan gadget? Saya tahu, saya lihat, saya cek. Jadi apa yang belum saya tahu. Biasanya sih ya itu Berapa? akun atau mungkin review mainan itu. Kayak gitu biasanya ada perubahan nggak dari sebelum megang gadget dan sebelum apa tidak? Ya dia sekarang tahu, jadi kalau nyari YouTube apa itu udah tahu. Ya, Jadi udah bisa ngetik sendiri juga. kalau ngetik belum, kakaknya sih bisa, tapi kalau dia Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu sudah mau diwawancarai. Di sini saya izin menyimpulkan, boleh Bu? ya. Oke, dari hasil wawancara, kemungkinan Ashraf itu mengalami sulit fokus saat belajar karena kurangnya stimulasi dan lingkungan yang diberikan dari lingkungan rumah begitu Bu. Jadi tidak hanya dari lingkungan sekolah saja, namun dari rumah itu juga harus memberikan stimulasi. Contoh stimulasinya agar anak mau menulis, rajin belajar itu bisa dengan menggerakkan jari jemarinya lewat kegiatan memilih, kegiatan meremas, kegiatan membuat flyer gitu ya Bu. Ya. Kemudian agar pembelajaran juga lebih efektif, bisa dilakukan tes gaya belajar agar mengetahui anak itu lebih suka belajar apakah dengan cara mendengar, melihat, atau bergerak. Kalau misalkan anak suka mendengar, berarti bisa dengan mendengarkan musik saat belajar, terus bisa juga mendengarkan YouTube ataupun rekaman lainnya. Kalau misalkan anak suka melihat, bisa dengan memberikan media stimulasi kartu bergambar, kartu huruf, seperti itu ya Bu. Dan kalau misalkan anak lebih suka belajar dengan gaya bergerak atau kinestetik, berarti harus bisa mewadahi, memfasilitasi lingkungan yang tepat seperti itu Bu. Itu saja Bu untuk solusi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk waktunya.